Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Jadi menurut saya serius sekali ya. Korupsi di Indonesia ini. Gus Yakut tak terlihat di rutan sejak 19 Maret. KPK bilang dialihkan jadi tahanan rumah. Ex-Perdana Menteri Malaysia divonis 165 tahun penjara dalam kasus skandal korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat menarik ya guys ya. Bagaimana istilahnya Malaysia ya menangani korupsi ataupun koruptor gitu, rasuah gitu. Dan di Indonesia bagaimana? Jadi jom kita simak videonya. Let's go. Kenapa Malaysia disebut sebagai salah satu negara paling luar biasa di dunia? Yuk kita bahas dalam 1 menit. Malaysia terkenal dengan masyarakat yang ramah dan hangat terhadap pendatang atau turis. Jadi banyak wisatawan merasa langsung disambut seperti keluarga sendiri. Lalu soal makanan, nggak perlu diragukan lagi, mulai dari nasi lemak, sate, sampai teh tarik yang wajib banget dicoba. Malaysia juga dikenal sebagai negara yang menunjukkan solidaritas berbagai isu kemanusiaan dunia. Nilai kebersamaan dan toleransinya menurut aku cukup kuat. Dan juga buat Muslim travelers, Malaysia juga jadi destinasi yang sangat nyaman. Makanan halal gampang ditemukan di mana-mana. Dan masjid-masjidnya juga sangat beautiful. Mulai dari Blue Mosque sampai masjid terapung di Terengganu yang memang menjadi ikonik. Kalau pencinta alam, Malaysia punya semuanya. Dari Mount Kinabalu, pulau tropis sampai hutan hujan yang masih alami dan menakjubkan. Belum lagi night marketnya yang selalu ramai. Surga buat pencinta kuliner dan pemburu barang-barang murah. Dengan budaya yang beragam, mall modern dan juga city feel, kota metropolitan kayak di Kuala Lumpur. Jadi Malaysia memang benar-benar punya sesuatu untuk semua orang. Jadi kapan mau tinggal di Malaysia? Lah kapan? Malaysia itu rakyatnya itu berpendapatan jauh lebih di atas kita secara umum ya. Artinya mulai dari paling bawah sampai di atas. Tapi biaya hidup mereka itu murah. Hanya 1/2 atau 1/3 dari kita. Contoh ini, jalan tol yang panjang, saya drive sendiri, saya tahu 485 km, bayar uang rupiah ini kalau dirupiahkan 170.000. Kita ke Semarang hampir 500.000, lebih pendek 100 sekian. Namanya BBM, dia juga impor kan. BBM di sana RON 95 dan yang benar. RON 95. Itu 7.000 sekian. Kita RON 92. 190 ya. Makan murah, pendidikan, pengobatan. Artinya ada yang tidak fair. Jadi selama ini pengelolaan ekonomi kita ini sesuatu yang tidak benar. Jadi menurut saya serius sekali ya. Korupsi di Indonesia ini sudah bencana yang sangat luar biasa gitu. Tapi kenapa gitu? Udah tahu bencana luar biasa, tapi KPK masih mihak kepada ini itu, ya kan? Tidak langsung mengadakan investigasi langsung. Aduh, nggak kayak di Malaysia gitu loh guys. Perdana Menteri langsung dihukum gitu kan. Maksudnya presiden langsung dihukum karena memang ada bukti dan kasusnya gitu. Di sini malah anteng-anteng aja gitu ya kan. Saya nggak ingin membahas itu, soalnya sedih jadinya. Serius banget. Nawaitunya menjadi pejabat, menjadi apapun ternyata untuk kaya gitu kan. Bukan untuk mengabdi kepada masyarakat. Berdedikasi diri gitu. Betul. Yang ini yang mungkin menjadi keprihatinan kita. Saya sempat kejar tadi gitu ya. Kok bisa seperti itu gitu kan.
Aduh, luar. Padahal Indonesia ini kan banyak ikan, kaya akan ikan. Tapi kenapa IQ rakyat Indonesia ini bisa jauh di bawah negara-negara tersebut? Makanya kita nih sebagai rakyat biasa di Indonesia ini, tahu salah lapor-lapor tuh korupsi-korupsi itu. Naikkan dulu IQ deh. Kalau naikkan IQ berarti akan mengurangi korupsi, beda? Sekarang kalau IQ-nya naik itu kan cara berpikirnya berubah, Cik. Iya. Di Indonesia, banyak pihak berpendapat bahawa korupsi masih menjadi cabaran besar dalam pentadbiran negara. Antara faktor yang sering disebut ialah pengawasan yang masih lemah dalam sesetengah sektor. Apabila sistem kawalan tidak berjalan dengan berkesan, peluang untuk berlaku penyalahgunaan kuasa menjadi lebih besar. Selain itu, jumlah anggaran atau bajet yang diuruskan oleh kerajaan juga sangat besar. Apabila dana yang melibatkan berbilion-bilion rupiah diagihkan kepada pelbagai projek dan sektor, risiko penyelewengan turut meningkat jika tidak disertai dengan pemantauan yang ketat dan telus. Faktor lain yang sering dibincangkan ialah budaya gratifikasi dan pemberian suapan yang masih berlaku dalam sesetengah masyarakat. Walaupun tidak semua individu terlibat, amalan seperti ini boleh membuka ruang kepada korupsi yang akhirnya merugikan rakyat dan negara. Betul. Sementara itu, di Malaysia, isu rasuah juga masih wujud dan beberapa kes berprofil tinggi pernah mendapat perhatian umum. Namun begitu, ramai pemerhati berpendapat bahawa terdapat beberapa faktor yang membantu menjadikan masalah ini lebih terkawal. Antaranya ialah penegakan undang-undang yang relatif lebih tegas terhadap kesalahan rasuah. Selain itu, banyak perkhidmatan awam telah didigitalkan sekaligus mengurangkan interaksi langsung yang berpotensi membuka ruang kepada salah guna kuasa. Di samping itu, gaji penjawat awam yang relatif lebih tinggi serta sistem pengawasan pentadbiran yang lebih ketat sering disebut sebagai faktor yang membantu mengurangkan dorongan untuk melakukan perbuatan rasuah. Walau bagaimanapun, penting untuk difahami bahawa tiada negara yang benar-benar bebas daripada korupsi. Sama ada Indonesia mahupun Malaysia, kedua-duanya masih perlu terus memperbaiki sistem pengawasan, meningkatkan ketelusan dan memastikan setiap kes disiasat secara telus tanpa mengira kedudukan atau pengaruh seseorang. Gila sih politisi Indonesia, teman-teman. Ada terpidana suap miliaran yang ngajarin mahasiswa soal etika. Kita tonton ya videonya. Karena itu misalkan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, yang saya kira semua yang masih rasionalitas, yang memiliki rasionalitas dan yang memiliki suatu pemahaman tentang budaya bangsa kita, saling menghormati, saling menghargai. Saya kira bahasa-bahasa yang digunakan seperti siapa itu, yang mantan dari UGM itu adalah sangat tidak pantas diucapkan dan itu tidak menjadi contoh. Bayangkan saja kalau orang-orang seperti itu nanti muncul sebagai pemimpin, mau jadi apa negeri ini? Anda itu mau jadi apa? Korupsi? Malah ngatain orang. Anda jaga bener. Aduh. Nah, mestinya kan bagaimanapun Pak Prabowo kita harus hormati. Iya, menghormati. Ya, sebagai presiden, kita boleh tidak setuju, tetapi dengan menggunakan dengan panggilan yang tidak wajar, tidak pantas. Tentu mestinya, saya punya keyakinan bahwa sebagian besar bangsa Indonesia ini tidak respon terhadap apa yang dilakukan oleh saudara Tio itu. Dan saya kira itu tidak bisa jadi contoh. Ada politisi senior tuh, lagi nyeramahin Tio. Katanya kritik jangan cuma modal makian, harus pakai etika, harus pakai nilai. Kedengarannya bijak banget ya, bener sih gitu kan. Bijak. Sampai kita ingat siapa bapak ini yang ngomong seperti ini. Tahun 2019, bapak ini pernah divonis bersalah, terbukti menerima suap 2,2 miliar rupiah di kasus proyek listrik PLTU Riau 1. Iya, miliaran duit yang nyangkut ke proyek negara. Jadi yuk kita pahamin deh situasinya gitu ya pelan-pelan. Seorang koruptor yang nyolong duit rakyat lagi ngajarin etika. Wow. Ini bukan sekali, dia juga pernah nyeramahin Amin Rais gitu kan soal cara mengkritik yang katanya beretika. Dan ini bukan cuma salah satu orang ya. Jadi rekan koleganya gitu juga dari partai yang sama nih. Partai apa tuh? Teman-teman boleh tulis deh di bawah. Dan mantan ketua umum dari partai itu juga pernah dipenjara di kasus IKTP. Ini partai, petugas partai yang korup, yang lagi mau ngajarin kita soal etika. Kadang-kadang aku penasaran gitu ya, apakah salah satu syarat untuk masuk ke partai ini, kamu harus jadi koruptor gitu. Kalau kamu jadi koruptor, kamu akan menduduki jabatan-jabatan tinggi di partai ini. Nah,
Teman-teman, itu jejaknya tadi, itu bukan aku yang bilang ya, memang udah ada hitam di atas putih, ada juga di pengadilan bahkan gitu, hukumnya. Untuk generasi-generasi muda. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini selalu ditoleransi sama generasi-generasi sebelumnya. Partai kok bisa naruh orang korup dalam partainya? Orang korupnya buruk muka, cermin dibelah sama dia. Nah, jangan pernah kita toleransi lagi di masa mendatang. Jangan pernah pilih partai-partai seperti ini. Partai yang masih mempekerjakan koruptor, yang masih menerima balik koruptor. Apalagi habis itu koruptornya nggak tahu malu gitu ya dengan nyeramahin generasi muda tentang etika. Yang bahkan si Tio ini dia nggak pernah nyuri duit rakyat gitu. Dibayar nama duit rakyat juga enggak. Nah orang ini udah dibayarin nama rakyat, nyuri lagi duit rakyat, nyeramahin lagi. Waduh. Keterlaluan sih. Ini kalau masih dipiara nih sama partainya. Gila sih teman-teman, bener-bener gila sih. Udah, kita generasi muda jangan pernah pilih lagi. Bang, apa bener? Sekarang koruptor bisa request penjaranya di rumah aja. Menarik nih. Kemarin itu viral berita ini. Gus Yakut tak terlihat di rutan sejak 19 Maret. KPK bilang dialihkan jadi tahanan rumah. Gus Yakut ini adalah mantan Menteri Agama kita. Beliau korupsi kuota haji dan bikin ribuan orang gagal berangkat haji. Bayangin aja, orang tua udah nunggu puluhan tahun buat ibadah malah dikorupsi. Bisa kamu baca di artikel Kompas yang ini. Nah, tiba-tiba beliau menghilang dari LAN. Seharusnya ada di dalam penjara, malah nggak ada. Ternyata beliau jadi tahanan rumah. Nah, ngelihat hal ini, koruptor lain pada pengen juga. Kita baca, keluarga Noel akan ajukan pengalihan ke tahanan rumah seperti Gus Yakut. Noel ini adalah mantan Wamenaker yang korupsi sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja. Dia juga pengen jadi tahanan rumah begitu. Ada juga berita ini, Gubernur Riau minta jadi tahanan rumah seperti Yakut. Nah, di sini saya bingung. Nih hukuman penjara apalagi magang, kocak. Masa bisa request pulang begini? Makanya banyak netizen yang kritik hal ini. Ada yang bilang ini perlakuan khusus, ada yang bilang hukumnya bisa dibeli. Kalau menurut saya ini nggak logika. Karena masa iya hukum bisa dibeli? Nggak mungkin lah. Nah, setelah banyak yang kritik, muncul berita ini. Ex-Menteri Agama Yakut kembali dijebloskan ke rutan KPK. KPK ungkap alasan Yakut sempat jadi tahanan rumah, punya GERD akut dan asma. Endingnya KPK minta maaf. Setelah kejadian ini, mereka minta maaf karena udah menimbulkan semua keributan ini. Semua bisa kamu jadi artikel-artikel ini. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Ex-Perdana Menteri Malaysia diponis 165 tahun penjara dalam kasus skandal korupsi. Ya harusnya kayak gini di Indonesia. Kapok kan jadinya, guys. Negara macam apa itu? Nggak tahu, kok koruptornya nggak dilindungi? Iya, harusnya dilindungi ya, Bang ya. Lagian, Pak, Bapak itu salah tempat. Kalau mau korupsi jangan di Malaysia, tapi di Konoha. Di Konoha. Kalau di Konoha nggak perlu itu penjara 165 tahun. Cukup 1,6 tahun saja. Fasilitas penjara lengkap. Ada hari cuti, gitu. Asal nggak ketahuan sana sini. Kurang enak apa lagi coba? Dan setelah bebas bisa menjabat lagi. Bener. Disclaimer, saya tidak menormalisasikan korupsi. Karena nggak dinormalisasi pun rasanya di Konoha korupsi sudah normal. Udah biasa. Coba mau korupsi dari sektor mana? Pertanian, perhutanan, pembangunan, pendidikan, pertambangan, semua bisa. Dan semua dilindungi oleh negara. Ringan penjara, ringan denda. Nah, kena loh. Transfer dulu lah. Transfer bang, transfer bang. Sebagai penutup di RJ Story ID, kita boleh melihat bahawa korupsi bukan sekadar masalah undang-undang, tetapi juga melibatkan budaya, integriti dan tanggungjawab bersama. Negara yang berjaya mengurangkan rasuah biasanya mempunyai gabungan penguatkuasaan yang tegas, sistem pentadbiran yang telus serta kesedaran masyarakat yang tinggi terhadap kepentingan integriti. Saranan yang boleh diambil ialah memperkukuhkan sistem pengawasan, memperluaskan penggunaan teknologi digital dalam urusan kerajaan, meningkatkan pendidikan anti rasuah sejak di bangku sekolah serta memastikan setiap kes disiasat secara telus tanpa mengira kedudukan atau pengaruh seseorang. Nasihat untuk kita semua, jangan sesekali menganggap rasuah sebagai perkara biasa walaupun nilainya kecil. Perubahan besar bermula daripada sikap individu yang berani berkata tidak kepada suapan, penyalahgunaan kuasa dan segala bentuk penyelewengan. Terima kasih kerana terus menyokong RJ Story ID. Jika anda mempunyai pandangan mengenai isu ini, kongsikan di ruangan komen dengan cara yang matang dan berhemah. Jumpa lagi dalam perkongsian seterusnya di RJ Story ID. Salam hormat dan semoga kita semua sentiasa menjadi masyarakat yang menjunjung kejujuran dan integriti. Alright guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya guys. Kalau kita tengok bagaimana istilahnya di Malaysia
ini Malaysia menjadi negara yang luar biasa gitu loh guys ya, karena memang komplit semuanya ada di sana gitu. Termasuk juga hal korupsi yang mana mereka terkawal dan lumayan ketat gitu. Beda halnya di Indonesia yang memang ya dari dulu sampai sekarang gitu. Pak Prabowo udah bilang gitu guys ya, bahwasannya akan dikejar sampai Antartika gitu kan. Tapi kenyataannya apa gitu? Ya kayak gitu aja yang korupsi-korupsi itu. Jadi bisa request tahanan lah, bisa inilah, dendanya sedikit lah gitu kan. Harusnya kalau korupsi di atas 1 miliar ya hukuman langsung seumur hidup. Gitu kan mantap gitu loh guys ya. Atau bisa dikatakan dendanya kalau 1 miliar dendanya bayar 10 miliar kan gitu. Sudahlah guys ya, kita berdoa saja semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan koruptor yang ada di Indonesia ini sesuai dengan doa-doa netizen diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, gimana menurut teman-teman? Coba aja komen ya guys ya, kita sharing pendapat gitu. Kalau menurut teman-teman itu supaya Indonesia ini berkurang koruptornya itu harus apa gitu. Kemarin sudah ada undang-undang perampasan aset, tapi itu tidak di ACC gitu loh guys ya. Harusnya kalau di ACC udah enak tuh ya kan, ekonomi kita jadi bagus, terus pemerintah kita jadi keren gitu kan. Tapi kok nggak di ACC gitu, mau sampai kapan gitu ya kan. Semoga kedepannya bisa ACC ya guys ya, dan bisa ngikutin kebijakan-kebijakan yang bijaksana ya untuk memenjarakan ataupun memberi sanksi kepada koruptor itu gitu guys. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.